Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 tahun 2016, bab 1, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Materi tentang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Subbab A bagian 1, Pembentukan BPU PKI. Amati gambar pada buku cetak PKN halaman 3 tentang persidangan resmi BPU PKI dengan teliti. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan BPU PKI, khususnya berkaitan dengan hal-hal berikut. Kapan dibentuk? Siapa yang membentuk? Bagaimana suasana pembentukan? Berapa jumlah anggota? Bagaimana susunan organisasi? Apa tugas BPU PKI? Kapan melaksanakan persidangan? Dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidato dalam sidang tersebut? Buatlah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan baik, kemudian kumpulkan pada guru kalian. Coba pertanyaan kalian tersebut dicari jawabannya dalam uraian berikut ini. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya, tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. B. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. C. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Sumber Ruswandi Hermawan dan Sukanda Permana tahun 2009 halaman 61 dengan pengubahan. Carilah dari berbagai sumber berkaitan dengan kisah tadi. Buatlah ringkasannya pada selembar kertas dan ditempelkan pada dinding kelas kalian. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru
tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wetio Diningrat, dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Setelah mengetahui hal itu, carilah dari berbagai sumber tentang tokoh-tokoh BPUPKI dan tempelkanlah di dinding kelas, agar kalian selalu mengingat jasa-jasa para pendiri negara. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi, hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-in, dan kini gedung ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Aktivitas 1.1. Setelah kalian mencari informasi dengan mendengar wacana materi tadi dan sumber belajar lain, tulislah apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI, seperti 1. Pembentukan BPUPKI. 2. Keanggotaan BPUPKI. 3. Tugas BPUPKI. 4. Sidang BPUPKI. Kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang BPUPKI. Kumpulkan tugas kalian pada guru tepat pada waktunya. Buku audio ini diproduksi oleh Pusat Perbukuan Balai Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019.